Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Fatoni Febrianto dengan NIM 240606120130073 dari Praktikum Lab A1 ingin menjelaskan linked list mulai dari print info hingga pecah list. Yang pertama, kita mempunyai fungsi print info di mana print info berfungsi untuk menampilkan tampilan list yang sudah kita buat. Selanjutnya ada NB element di mana NB element mengirimkan banyaknya elemen list dan mengirimkan 0 jika list tersebut berisi kosong. Selanjutnya ada search. Search itu kita mencari apakah elemen list dengan info P itu sesuai dengan info type X yang kita masukkan. Jika ada, mengirimkan address dari elemen tersebut, dan jika tidak ada, mengirimkan nil. Selanjutnya ada fsearch di mana fsearch itu mencari apakah ada elemen list yang beralamat P dan mengirimkan true jika ada dan false jika tidak ada. Selanjutnya ada search break di mana search break mengirimkan address elemen sebelum elemen yang nilainya info type X yang telah kita inputkan. Nah, jika ada, kita akan mencari dan return nilai address tersebut. Jika tidak ada, bernilai nil. Selanjutnya ada average di mana average mencari rata-rata dari list L yang kita miliki, dan del all itu menghapus semua elemen list yang kita miliki. Selanjutnya ada inverse list di mana inverse list membalik list yang kita punya, dan f inverse list mirip seperti inverse list namun menggunakan alokasi. Bedanya dengan inverse list, inverse list ini tidak menggunakan alokasi ataupun dealokasi. Selanjutnya ada copy list di mana copy list memiliki algoritma di mana list kedua kita menunjuk kepada address-address yang sama di list pertama. Selanjutnya ada copy list di mana copy list itu membuat list baru yang merupakan salinan dari list L dengan melakukan alokasi. Dan ada cp alloc list di mana cp alloc list itu mengalokasi nilai ya menghasilkan list load di mana list load merupakan hasil copy dari list len. Selanjutnya ada concat di mana concat merupakan gabungan dari list L1 dan L2 yang dimasukkan ke dalam list L3. Dan di sini kita mempunyai concat 1 juga yang mirip dengan concat di mana bedanya di sini concat 1 akan menghapus elemen list dari list L1 dan L2 sehingga list L1 dan L2 menjadi kosong. Nah, yang terakhir ada pecah list di mana pecah list akan membagi list L1 dan L2 yang merupakan hasil pecah dari list L. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke codingan yang pertama. Yang pertama kita memiliki print info. Print info di sini kamus lokalnya ada address P dan algoritmanya di mana ketika list tersebut kosong maka akan mereturnkan nilai list kosong, dan apabila tidak, kita masukkan address P diisi dengan address pertama dari list L. Ketika P tersebut tidak kosong, maka kita akan mereturn nilai dari elemen P tersebut. Lalu P diiterasi dengan XP. Itu list untuk print info. Selanjutnya di sini ada NB element. NB element itu kita memiliki address P dan counter dengan tipe data integer, di mana count ini merupakan counter. Kita memulai dengan count 0 dan address P diisi address pertama dari list L. Ketika P tidak sama dengan 0, maka kita akan melakukan iterasi kepada count dan P diisi next address dari P, lalu mereturn nilai count. Selanjutnya ada search.
Oke, di sini search kita memiliki address P dan kita mengecek apakah list L itu tidak kosong. Apabila list L tidak kosong, maka list P address P kita masuk dengan address pertama dari nilai list L. Selanjutnya kita melakukan looping ketika next P-nya tidak nil and info P tidak sama dengan info type X yang kita masukkan, maka P kita iterasi dengan next P. Selanjutnya ketika info P itu sama dengan info type yang kita masukkan, maka kita akan return nilai P. Selanjutnya apabila info P tidak sama dengan info type X, maka return nil. Selanjutnya ada algoritma fsearch. Di sini fsearch kita mengecek lagi apakah L itu list empty. Apabila tidak, maka kita mempunyai address V, di mana address V merupakan address pertama dari list L, di mana kita akan melakukan looping ketika next V tidak sama dengan nil dan V tidak sama dengan address P, maka V kita input dengan address next V. Lalu selanjutnya kita akan mengecek apakah V sama dengan address P. Apabila V sama dengan address P, maka mereturnkan nilai true. Apabila tidak, mereturnkan nilai false. Selanjutnya kita lanjut ke search preg. Kita memiliki address P dan P diisi address pertama dari nilai L, dari list L. Selanjutnya kita melakukan looping ketika next dari nilai address P itu tidak sama dengan nil. Kita masuk ketika kita akan melakukan pengecekan lagi ketika info next P itu tidak sama dengan info type X yang kita masukkan, kita akan menghentikan looping dari while ini. Lalu kita akan lanjut ke next P. Dan apabila ini sudah terpenuhi, maka return P yang merupakan next P terus. Selanjutnya ada average, di mana average merupakan rata-rata dari list L. Kita memiliki address P sebagai kamus lokal dan counter dengan nama jumlah dengan tipe data integer. P merupakan address pertama dari list L dan jumlah kita inputkan dengan info dari P. Lalu P kita masukkan dengan next P. Ketika address P tidak sama dengan nil, maka jumlah kita iterasi dengan jumlah ditambah info P. Lalu P kita masukkan dengan next P. Selanjutnya jumlah yang telah kita iterasi tadi kita bagi dengan jumlah panjang dari list L. Kita lanjut ke del all, di mana del all akan menghapus seluruh elemen dari list. Del all. Oke, del all kita memiliki kamus lokal info type X, di mana ketika list tidak kosong, kita akan menghapus elemen pertama dari list tersebut hingga listnya kosong. Lanjutnya ke inverse list. Inverse list kita memiliki 3 address, di mana last, preg, dan new first. Kita akan menggunakan algoritma ADR last dengan parameter list L, address preg, dan address last. Lalu kita membuat address new first adalah address last. Lalu kita melakukan looping ketika address last tidak sama dengan first dari list L, maka next dari last kita isi dengan preg dan next dari preg kita isi dengan nil. Lalu kita lakukan lagi fungsi dari ADR last dengan parameter list L, address preg, dan address last. Lalu setelah looping tersebut selesai, kita inputkan new first ke dalam first dari list L. Setelah inverse list kita memiliki f inverse list.
F inverse list kita menggunakan satu address, yaitu address break, dan list baru yaitu dengan nama new list. Kita membuat list new list ini dengan fungsi create list, lalu kita inputkan break dengan nilai address pertama dari list L. Lalu kita melakukan looping. Ketika break itu tidak sama dengan 0, kita akan menginputkan info break tadi ke list yang baru yang telah kita buat. Lalu kita lakukan inputan next dari break ke dalam variabel break. Lalu kita melakukan pengecekan ketika panjang elemen tidak sama dengan panjang elemen list yang baru, kita akan menghapus list yang baru ini. Lalu kita mereturn list yang baru. Lanjut kita ke algoritma copy list. Di sini algoritma copy list merujuk kepada satu address yang sama, di mana address L1 dan address L2 itu menunjuk ke address yang sama. Selanjutnya ada fcopylist. Fcopylist di sini berbeda dengan copylist yang hanya menuju ke address yang sama. Di sini fcopylist kita memiliki list baru dengan nama new list dan address break. Lalu kita membuat new list tersebut dengan fungsi create list dan break dengan address pertama dari list L. Ketika break tidak sama dengan nil, maka kita masukkan ke elemen terakhir new list info break dari break yang telah kita buat tadi. Lalu break kita masukkan lagi dengan next break. Setelah looping ini selesai, kita akan mengecek apakah NB elemen dari list L sama dengan NB elemen dari new list yang telah kita buat. Apabila tidak sama, maka kita akan hapus seluruhan dari new list dan kita akan mereturn nilai new list. Selanjutnya ke cp alloc list. cp alloc list, kita di sini memiliki list lin yang akan kita copy ke dalam list load, di mana kita memiliki kamus lokal break sebagai address dan kita membuat list load dengan fungsi create list dengan break sebagai first address dari list lin. Ketika break tidak sama dengan lin, ketika break tidak sama dengan nil, kita akan melakukan looping, di mana kita menginputkan nilai info break ke dalam list load. Selanjutnya kita akan input nilai next break ke dalam variable break dan kita akan melakukan pengecekan ketika panjang dari elemen lin tidak sama dengan panjang dari elemen load, kita akan menghapus elemen dari list load. Selanjutnya algoritma concat, di mana algoritma concat ini kita memiliki kamus lokal address break dan kita akan membuat list baru dengan nama L3 dan break kita inputkan dengan address pertama dari list L1. Selanjutnya kita cek apakah break tidak sama dengan nil. Apabila bernilai true, maka kita akan melakukan looping dan kita di sini menggunakan fungsi insvilas, di mana kita akan memasukkan info break ke dalam akhir dari list L3. Selanjutnya kita memasukkan nilai next break ke dalam break. Lalu setelah looping tersebut selesai, kita masukkan lagi dari address first L2 ke dalam variabel break. Selanjutnya kita akan melakukan looping lagi, di mana apabila variabel address break di sini tidak sama dengan nil, kita akan melakukan looping yang sama dengan looping di atasnya di sini. Nah, jika terdapat alokasi yang gagal, yaitu panjang dari elemen 1 dan panjang dari elemen 2 tidak sama dengan panjang dari elemen
list 3, maka kita akan menghapus keseluruhan dari list L3. Selanjutnya di sini kita memiliki algoritma concat 1. Kita memiliki address slash preg, di mana algoritmanya first L3 merupakan hal yang sama dengan address first dari L1 dan menggunakan fungsi address slash dengan list L3, address preg dan address slash, dan next dari last adalah first address dari list L2. Dan kita akan menghapus first dari L1 dan L2 menjadi bernilai nil. Algoritma yang terakhir adalah pecah list, di mana list L1 dan L2 merupakan hasil pecahan dari list L. Ketika list berjumlah ganjil, maka list L1 akan menerima bagian lebih sedikit daripada list L2. Kamus lokal kita memiliki address preg dan counter i. Setelah itu kita memiliki algoritma untuk membuat list L1 dan L2. Selanjutnya kita isi variabel preg dengan address pertama list L. Lalu kita melakukan looping ketika i memiliki counter 1, i sampai dengan panjang dari elemen L dibagi 2, dan i kita iterasikan. Selanjutnya dari looping tersebut, apabila bernilai true, kita akan menginput elemen info preg ke dalam list L1. Selanjutnya preg merupakan next dari preg. Dan setelah looping ini selesai, kita lanjut ke looping selanjutnya. Apabila preg tidak sama dengan nil, kita akan menginputkan nilai info preg ke dalam list L2 dan preg diisi dengan next dari address preg. Langsung saja kita masuk ke bagian drivernya. Di sini kita memiliki nb element, di mana nb elementnya panjang dari list T. Oke, di sini list T memiliki 2 elemen, sehingga nb element mereturnkan nilai 2. Selanjutnya kita masuk ke fungsi search list. Search list kita cari address dari elemen 11 yang merujuk kepada address 117.36544. Selanjutnya kita cek lagi apakah address tersebut ada di list T. Kita inputkan lagi 117.36544 merupakan address dari elemen 11, sehingga di sini mereturnkan address ditemukan. Selanjutnya kita masuk ke algoritma search preg. Kita memasukkan nilai 11 karena kita ingin mencari address dari nilai 99. Di sini mereturnkan nilai 117.36480 yang merupakan address dari nilai 99. Dan rata-rata merupakan average, di mana 99 tambah 11 itu 110 dan rata-ratanya adalah 55. Kita memiliki list A di sini dengan elemen 222, 444, ya hanya 222 dan 444, sehingga kita akan lanjut ke del all, sehingga dari list A tersebut sudah kita lakukan fungsi dari del all, sehingga list A sekarang menjadi kosong. Lanjut ke rata-rata. Oke, di sini kita memasukkan lagi karena list A sudah kosong. Kita memasukkan lagi angka 105, 800 dan 155. Lalu kita inversekan sehingga elemen dari A sekarang 105, 105 dan 800. Itu merupakan inverse list. Selanjutnya kita menggunakan algoritma F inverse list ke list T, dimana tadi
linked list T setelah kita inverse menjadi 11 dan 99. Selanjutnya kita masuk ke fungsi copy list. Copy list itu mengcopy list T yang kita miliki menjadi mirip dengan list A, sehingga di sini list A dan list T sudah sama karena merujuk kepada address yang sama. Selanjutnya kita lanjut ke fcopylist. Kita memiliki list S yang masih kosong yang belum kita gunakan, sehingga kita cek dulu apakah list S itu kosong. Ya, list S kosong. Lalu kita copy isi dari list T terhadap list S, sehingga list S sekarang memiliki elemen yang sama dengan list T. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi cp alokasi list, di mana kita awal-awal akan menginverse list T dan kita menambahkan elemen 60 di list T yang telah kita inverse, sehingga di sini menjadi 800, 105, 155 dan 60. Lalu isinya dari inverse tersebut kita kopikan kepada list S, sehingga list S berisi list T yang telah diinverse dan ditambahkan elemen 60. Selanjutnya kita masuk ke algoritma concat, di mana concat di sini kita akan menggabungkan list T dan list S dan kita masukkan ke list A. 105, 155, 60, 800, 105, 155, 60. Di sini sudah terlihat bahwa isi dari list A sekarang concat dari list T. Selanjutnya kita masuk ke algoritma concat 1, di mana kita menghapus dulu elemen dari list A. Lalu kita masukkan gabungan dari list T dan list S ke dalam list A. Namun di sini concat 1 akan menghapus isi elemen dari list T dan list S, sehingga list T dan list S bernilai kosong. Algoritma yang terakhir ada pecah list, di mana kita akan memecah list A menjadi list T dan list S. Karena list A bernilai ganjil, maka list T menerima angka yang lebih, jumlah elemen yang lebih sedikit dibanding list S. Di sini bisa terlihat bahwa 105, 155, 60, 800, 105, 155, 60 kita bagi menjadi 3 di list T dan 4 di list S. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.